Polisi periksa saksi terkait penemuan kerangka manusia. Diduga cemburu, suami bakar istri. Tiga pelaku penembakan sopir angkutan desa ditangkap. Pengungkapan 197,7 ton peredaran gelap narkotika di Indonesia. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyelidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali-galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini sudah melakukan pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah kita lakukan pemeriksaan interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum diketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menutup kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga terbakar api cemburu, seorang suami tega menyiramkan bensin dan membakar istrinya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Istri dibakar karena sang suami tersulut emosi menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Seorang istri berinisial CAM menjadi korban kekejaman suaminya sendiri di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 13 Oktober 2025 lalu. CAM mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah, dahi, leher, dada, dan bahu kanan kiri setelah suaminya menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya. Kebrutalan suami yang berinisial JPT kepada korban diduga dipicu rasa cemburu pelaku yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tuduhan terhadap korban itu karena pelaku mendapat informasi dari adiknya yang melihat korban berjalan dengan pria lain.
Dari situ kemudian pelaku menanyakan kebenaran kepada korban, namun korban tidak mengakui. Pelaku kemudian menyuruh seseorang untuk membeli bensin, lalu menyiramkan ke muka dan tubuh korban dan membakarnya menggunakan korek api. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi unit PPA dan Subnit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian berhasil menangkap pelaku di lokasi pelarian pelaku tersebut. Penjelasan atau press release sehubungan dengan berita viral yang mana seorang suami membakar istrinya, yang mana viral di semua medsos, di semua media, yang kejadiannya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun perkara yang dilaporkan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mana pasal yang disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 5 tahun sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. Mengingat untuk pelaku ini adalah residivis sehingga ancaman hukuman pokok ditambah sepertiga. Pada saat kejadian di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur khususnya di unit PPA pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 13.30. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol bekas cairan bensin dan pakaian pelaku. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah kejadian kemarin yang sempat viral penembakan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan amankan. Untuk tersangka kita sangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 kendaraan Innova, kemudian 1 pucuk Senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada, betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1.072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Bea Cukai Jawa Barat melakukan pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat hasil penindakan selama kurun waktu 10 bulan. Pemusnahan batang rokok tersebut digelar di area Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 1,8 juta batang rokok ilegal berbagai merek dengan total senilai 2,8 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Jawa Barat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, barang bukti rokok ilegal ini hasil penindakan dari sejak awal tahun 2025 hingga saat ini. Dengan total keseluruhan 78 juta batang rokok ilegal, 10 juta batang rokok ilegal, diantaranya disita dari wilayah Kabupaten Bogor dan 1,8 juta batang rokok lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan rokok ilegal berbagai merek ini diketahui diproduksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura. Sedangkan di Jawa Barat menjadi lokasi tempat perlintasan distribusi hingga konsumsi. Sehingga peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini cukup memprihatinkan. Ini jumlah rokok ilegal yang kita musnahkan kurang lebih jumlahnya adalah 1.888.417 batang rokok dan juga 15 liter minuman beralkohol atau miras yang ilegal. Nah, jumlah atau nilai barang dari rokok ilegal itu adalah kurang lebih 2,8 miliar rupiah dan kerugian negaranya mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Peredaran batang rokok ilegal berbagai merek di Jawa Barat, Kabupaten Bogor sendiri menjadi lokasi ketiga terbesar beredarnya barang ilegal tersebut setelah kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Akibat peredaran rokok ilegal itu pun kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil operasi sejumlah titik di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, pemusnahan botol miras tersebut sebagai upaya menekan kenakalan remaja hingga tindakan kriminalitas akibat minuman keras.
Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan terhadap 13.000 botol minuman keras berbagai merek. Hasil kegiatan operasi rutin yang digelar oleh Satpol PP ke sejumlah lokasi penjualan miras tanpa izin di wilayah Kabupaten Bogor. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, ribuan botol minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekankan kenakalan remaja hingga kriminalitas yang diakibatkan oleh miras tersebut. Yang tidak memiliki perizinan untuk diedarkan, Pak. Kabupaten Bogor untuk perizinan minuman keras dan mengenakan, boleh ada izin. Nanti kita melakukan tindakan yang ditanyakan itu izinnya ada izin edar atau tidak. Termasuk retail, ada izin retailnya untuk menjual tidak ada, berarti kita akan melakukan tindakan sesuai dengan pendapat. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol dijual secara bebas. Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti, bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol, kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP akan terus melakukan operasi rutin merazia peredaran minuman keras yang kian meresahkan dan merusak generasi bangsa. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna melengkapi berkas penyidikan perkara, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 18 adegan diperagakan dalam reka ulang tersebut. Bertempat di pelataran Polsek Kebonjeruk, Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan seorang pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekonstruksi tersebut disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang sebanyak 18 adegan ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang juga diperagakan pelaku, saksi serta korban yang diganti dengan peran pengganti ini dari dapat disimpulkan pelaku, Esron Hutapea, ini telah merencanakan aksi penusukan terhadap korban yang bernama Mary Sibarani. Dari reka ulang ini terlihat pelaku telah mempersiapkan pisau yang ia beli di pasar dan ia selipkan di balik bajunya. Di saat korban sedang mengemas paket, pelaku kemudian menusuk korban di bagian punggung dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya korban terjatuh dan menidih pelaku dengan kondisi pisau masih tertancap di punggungnya. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Untuk menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kampung JG tadi kita rekonstruksi tadi, kira-kira ada 18 adegan yang kita peragakan dalam rekonstruksi. Meski sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal, informasi kami lanjutkan. Lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM, dua sopir angkutan desa Pangkalan, Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya seorang sopir angkot tewas di tempat.
Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan 2 orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu di Prajo kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Pak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang ibu diduga tega aniaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 20 Oktober 2025. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Info TV, melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilnya.
Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Kelayan A, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin 20 Oktober 2025 malam. Akibat penganiayaan ini 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selang 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri. Akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku, tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, melakukan pengecekan di TKP dan melakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Banjarmasin. Untuk korban ini ada 2 orang. Yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya pelaku terancam terjerat pasal 338 Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa pembacokan dan penembakan terjadi di SPBU Camplong, Sampang, Madura pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Seorang pegawai SPBU menjadi korban pembacokan dan penembakan oleh salah seorang konsumen yang ingin mengisi bahan bakar. Diduga aksi tersebut dipicu barcode kendaraan pelaku yang gagal dipindai oleh sistem.
Peristiwa berawal saat seorang pelaku berinisial M marah karena sistem SPBU tak mampu membaca barcode kendaraannya. Pelaku kemudian mengamuk dan melakukan penyerangan bersama temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau dan celurit. Menurut saksi mata, pemilik SPBU sempat mencoba melerai dengan memasang badan untuk melindungi korban. Namun serangan tak terbendung. Korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak puas hanya di situ, salah seorang pelaku juga diduga melepaskan 2 tembakan ke arah korban. Atas peristiwa ini korban mengalami luka dan kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang, Kalesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang pelaku pencurian tabung gas LPG milik pabrik pengolahan kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV pada Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Para pelaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi dan berhasil membawa 4 tabung gas LPG. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berjalan kaki menuju pabrik kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Klender, Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diduga menggunakan alat bantu tang, 1 dari 2 pelaku membobol pintu tersebut untuk mengambil 4 unit tabung gas. Sementara 1 pelaku lain bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah berhasil membobol pintu, 2 pelaku langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 buah. Tadi pagi itu sekitar jam 4 itu terlihat di CCTV yang hilang itu 4 tabung. Ini bukan yang pertama kalinya, Kak. Jadi dulu itu juga pernah sempat hilang juga tabung juga. Terus ditambah lagi pernah juga meteran pam itu hilang juga diambil. Nah, untuk yang tadi pagi itu 4 tabung ini udah diambil sekitar jam 4 lewat sedikit lah, 4 lewat 8 itu kalau dilihat dari CCTV-nya. Terus pelakunya itu ada 2 orang. Yang satu memakai hoodie, yang satunya lagi pakai helm berwarna merah. Selama 3 kali kehilangan ini kita belum pernah laporan ke polisi, nggak pernah. Menurut keterangan korban, aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya di pabrik tersebut. Sebelumnya telah kehilangan 4 buah tabung gas dan 1 alat pengukuran air pump di bulan Juli lalu. Hingga kini korban belum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian meski sudah 3 kali kehilangan tabung gas. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan petugas saat razia penginapan di wilayah hukum Polsek Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Ironisnya, 2 pasang diantaranya masih di bawah umur, ditemukan berada dalam satu kamar. Diduga wanita dari pasangan di bawah umur tersebut sebagai PSK dari aplikasi kencan online. Petugas patroli dari Polsek Namlea gencar melakukan razia di sejumlah penginapan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Dalam razia Rabu 22 Oktober 2025 dini hari tersebut, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berada di dalam kamar penginapan. Miris, dari 4 pasangan yang diamankan, 2 diantaranya diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan diciduk petugas dalam satu kamar penginapan. Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi kencan online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namlea, menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online yang tengah marak, di mana menggunakan penginapan kelas melati sebagai tempat transaksi. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Namlea pada malam hari ini adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namlea. Kegiatan ini punya 3 target. Yang pertama, tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok remaja, pemuda, dan masyarakat yang dijumpai selama pelaksanaan patroli. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namlea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, satu unit truk masuk jurang usai diterjang longsor di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang sopir truk yang jatuh ke jurang akibat longsor di Desa Sitinjak, Kecamatan Penyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Rabu 22 Oktober 2025. Korban bernama Sobar, 28 tahun, ditemukan selamat meski mengalami cedera pada kaki dan tulang belakang setelah terjebak di dasar jurang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Sumatera saat truk tanpa muatan itu melintas menuju Mandailing, Natal. Longsor tiba-tiba menerjang jalan dan membuat kendaraan terguling ke jurang sedalam belasan meter. Evakuasi dilakukan bersama TNI, Polri, BPBD, Mandailing, Natal, dan warga sekitar selama lebih dari 1 jam. Korban kemudian dievakuasi dengan tandu secara hati-hati agar cedera tidak bertambah parah. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Penyabungan untuk mendapat perawatan medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan laut Longboat berpenumpang 7 orang yang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. Peristiwa terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025 saat longboat penumpang ini alami kerusakan mesin ketika dalam perjalanan dari kota Namlea menuju desa Waimorat, Kecamatan Batabual. Longboat terhenti di tengah laut, tepatnya di Tanjung Kayu Putih dengan kondisi gelombang tinggi. Namun naas air laut yang juga masuk dari bagian belakang kapal seketika memenuhi badan kapal hingga tenggelam di lokasi kejadian. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri dengan berenang ke pesisir pantai berjarak 500 meter. Namun satu orang korban perempuan 53 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI, dan juga warga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi para korban. Seluruh korban selamat maupun meninggal dunia dibawa ke kampung halaman di desa Waimorat, Kecamatan Batabual. Diketahui perahu longboat merupakan salah satu transportasi laut yang dimiliki warga Kecamatan Batabual untuk menuju kota Namlea, Kabupaten Buru maupun sebaliknya. Warga kerap menggunakan jalur laut untuk aktivitas dan juga mobilisasi sebab akses jalan darat dari ibu kota ke Kecamatan Batabual masih jauh dari kata layak. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dalam video yang beredar terlihat adu mulut antara seorang tukang parkir dan juga pengendara mobil di depan KFC Sisingamangaraja, Medan. Menurut keterangan warga sekitar, keributan terjadi setelah pemobil mempertanyakan seragam parkir yang digunakan oleh petugas. Perdebatan keduanya sempat memanas dan juga menarik perhatian warga yang berada di sekitar lokasi. Menurut keterangan juru parkir, pengendara mobil tersebut mengaku sebagai oknum polisi dan memaki saat dimintai uang parkir. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria diduga pelaku curanmor masuk ke halaman salah satu rumah di klaster Delugano, Kayu Ringin, Jaya, Bekasi Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025 pada pukul 7:28 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat berusaha membuka kunci stang dan juga memaksa membawa kabur sepeda motor milik warga, namun aksinya gagal saat warga mulai menyadari dan muncul dari dalam rumah. Mengetahui aksinya diketahui pemilik motor, pelaku kemudian melarikan diri. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan lebat disertai petir diduga menjadi penyebab utama 3 unit bangunan terbakar hebat di Jalan Kesederhanaan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu 22 Oktober 2025. Api dengan cepat membakar 3 unit bangunan sekaligus yang merupakan kios makan dan usaha laundry. Banyaknya pakaian laundry dan material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar meskipun cuaca dalam keadaan hujan lebat. Peristiwa ini awalnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Ini kita terima berita kejadian kebakaran di Jalan Kesederhanaan Dalam.
ya di Kelurahan Keagungan. Tadi sekitar jam 19 lewat gitu ya. Jadi ketika hujan deras mungkin ya kejadian kebakaran ini karena yang terbakar ini ada 3 bangunan yang terbakar. Jadi diperkirakan ya, ini baru dugaan saja, belum masuk jadi faktor alam ya, karena tadi sedang memang ada petir yang cukup besar dan angin cukup besar yang mungkin merambat ke bangunan yang kosong, jadi salah satu bangunan yang terbakar kosong, jadi timbul penyalaan. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan juga penyelamatan menurunkan 10 unit mobil damkar dan 60 personil untuk memadamkan si jago merah. Beruntung kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya dan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kebakaran kali ini. Di Jakarta Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyelidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali-galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini seperti apa pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah kita lakukan pemeriksaan, interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum diketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menutup kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Simpo TV melaporkan. Diduga terbakar api cemburu, seorang suami tega menyiramkan bensin dan membakar istrinya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Istri dibakar karena sang suami tersulut emosi, menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Seorang istri berinisial CAM menjadi korban kekejaman suaminya sendiri di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 13 Oktober 2025 lalu. CAM mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah, dahi, leher, dada, dan bahu kanan kiri setelah suaminya menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya. Kebrutalan suami yang berinisial JPT kepada korban diduga dipicu rasa cemburu pelaku yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tuduhan terhadap korban itu karena pelaku mendapat informasi dari adiknya yang melihat korban berjalan dengan pria lain. Dari situ kemudian pelaku menanyakan kebenaran kepada korban, namun korban tidak mengakui.
Pelaku kemudian menyuruh seseorang untuk membeli bensin, lalu menyiramkan ke muka dan tubuh korban dan membakarnya menggunakan korek api. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi unit PPA dan Subnit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian berhasil menangkap pelaku di lokasi pelarian pelaku tersebut. Penjelasan atau press release sehubungan dengan berita viral yang mana seorang suami membakar istrinya, yang mana viral di semua medsos, di semua media, yang kejadiannya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun perkara yang dilaporkan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mana pasal yang disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 5 tahun sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. Mengingat untuk pelaku ini adalah residivis sehingga ancaman hukuman pokok ditambah sepertiga. Pada saat kejadian di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur khususnya di unit PPA pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 13.30. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol bekas cairan bensin dan pakaian pelaku. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap identitas dan menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah kejadian kemarin yang sempat viral penembakan di Jalan Jalintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan amankan. Untuk tersangka kita sangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 unit kendaraan Innova, kemudian 1 pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada. Betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1.072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dihantam gelombang tinggi, sebuah longboat berpenumpang 7 orang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. 1 orang penumpang tewas, sementara 6 lainnya selamat setelah berenang ke pesisir pantai. Inilah detik-detik kecelakaan laut longboat berpenumpang 7 orang yang tenggelam di perairan Pulau Buru, Maluku. Peristiwa terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025 saat longboat penumpang ini alami kerusakan mesin ketika dalam perjalanan dari kota Namlea menuju desa Waimorat, kecamatan Batabual. Longboat terhenti di tengah laut, tepatnya di Tanjung Kayu Putih dengan kondisi gelombang tinggi. Namun naas air laut yang juga masuk dari bagian belakang kapal seketika memenuhi badan kapal hingga tenggelam di lokasi kejadian. Seluruh penumpang panik menyelamatkan diri dengan berenang ke pesisir pantai berjarak 500 meter. Namun 1 orang korban perempuan 53 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI dan juga warga yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi para korban. Seluruh korban selamat maupun meninggal dunia dibawa ke kampung halaman di desa Waimorat, kecamatan Batabual. Diketahui perahu longboat merupakan salah satu transportasi laut yang dimiliki warga kecamatan Batabual untuk menuju kota Namlea, Kabupaten Buru maupun sebaliknya. Warga kerap menggunakan jalur laut untuk aktivitas dan juga mobilisasi sebab akses jalan darat dari ibu kota ke kecamatan Batabual masih jauh dari kata layak. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas di laut seperti menggunakan perahu memiliki resiko kecelakaan yang tidak bisa diabaikan. Cuaca buruk, gelombang tinggi atau kerusakan mesin sering menjadi penyebab utama insiden di perairan. Berikut beberapa tips aman agar selamat dari kecelakaan laut. Pertama, selalu cek kondisi cuaca dan peringatan dini gelombang laut sebelum berangkat. Kedua, gunakan perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan peluit darurat untuk setiap penumpang. Ketiga, pastikan kapal atau perahu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Keempat, batasi muatan sesuai kapasitas kapal. Dan kelima, selalu informasikan rute dan tujuan perjalanan kepada pihak keluarga atau petugas pos keamanan laut. Demikian tips aman agar selamat dari kecelakaan laut. Disiplin, kesiapan perlengkapan dan kewaspadaan terhadap kondisi alam adalah kunci untuk meminimalkan resiko dan menjamin keselamatan selama beraktivitas di laut. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.